Halo guys, jumpa lagi dengan saya Virus. Kali ini saya kembali akan membahas masalah spool Aerox yang tentunya akan berhubungan dengan Aero 12. Kembali lagi saya membahas tentang Aero 12 ini karena memang materi ini masih asik untuk dibahas karena yang mengalami Aero 12 itu masih cukup banyak dan masih sering terjadi ya. Tapi untuk kali ini saya bukan membahas masalah menanganinya, karena menangani Aero 12 udah saya bahas di video-video sebelumnya. Tapi di sini mungkin lebih ke berbagi cerita, sharing pengalaman saya yang udah kena Aero 12. Dan di bulan Agustus ini udah 1 tahun saya mengganti spool yang baru, dikarenakan spool yang bawaan motor itu udah bermasalah ya. Seperti yang udah saya bahas juga di video sebelumnya, kalau spool asli bawaan motor saya itu putus di bagian kawat emailnya sehingga menimbulkan error 12. Walaupun udah saya sambung seperti ini, tapi tetap ya, untuk masalah error 12-nya masih sering muncul. Akhirnya pada tahun lalu saya memutuskan ganti spoolnya 1 set. Padahal pada saat itu dugaan saya yang bermasalah hanya di area sensornya nih. Sensor CPS atau orang bilangnya CKP. Padahal ini sensor crankcase position sensor. CPS sebenarnya, bukan CKP. Kalau CKP itu untuk sensornya Honda. Jadi memang banyak yang salah sebut ya. Sebenarnya ini adalah CPS lebih tepatnya. Waktu itu saya udah beli sensor CPS dan niatnya mau dipasang. Begitu saya bongkar, yang masalah ya terjadi di spool Aerox saya nih yang bawaan karena putus. Dan setelah saya ganti selama 1 tahun sampai sekarang, alhamdulillah ya, dengan menggunakan spool yang baru ini, sampai saat ini nggak pernah terjadi lagi error 12 ataupun masalah lainnya. Saya jelaskan lagi, pada saat sebelum saya mengganti spool yang baru, motor masih belum kena error 12, cuman motor itu sering matian sendiri. Udah saya ganti coil, saya ganti kop busi, businya saya ganti, injektor saya ganti, sampai fuel pump pun saya bersihin. Ternyata masih sering matian. Ternyata gejala matian di motor saya itu disebabkan oleh spool yang bermasalah tadi. Itu keadaan masih belum putus ya. Tapi karena pas awalnya saya udah kena error 12, jadi bagian kawat emailnya ini udah lemah sehingga kinerjanya kurang bagus dan mempengaruhi motor saya menjadi sering matian. Setelah ganti spool yang baru ini, alhamdulillah gejala matian seperti itu nggak ada masalah lagi. Dan bagaimana sih keadaan kabelnya setelah saya ganti spool ini? Waktu itu saya ganti spool ini, kabel bawaannya saya potong, soket bawaannya saya potong, dan diganti menggunakan kabel AWG 12 dengan soket XT90. Saya lihatin dulu ya. Ini tadi saya ikat dulu bagian radiatornya biar bisa kebuka spool. Nah, ini dia. Untuk bagian soket dan kabelnya. Ini untuk bagian soket dan kabel, alhamdulillah sampai hari ini masih aman. Nggak ada gejala kebakar sama sekali. Gosong-gosong. Itu masih kayak gini ya. Masih sangat bagus. Baik itu dari area spoolnya ataupun dari kabel bodinya. Gak ada masalah sama sekali. Coba kita bongkar juga bagian kabelnya. Kita lihat aja semua hasil dari perbaikan punya saya. Kita liatin bagian kabelnya, apakah kabelnya ini gosong atau enggak.
Karena kan saya pakai kabel bukan buatan pabrik ya. Pakai kabel yang saya pakai sendiri, yaitu AWG 12. Ini agak susah ya karena saya lapisin lagi kabelnya. Kita buka aja. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya. Bagian kabelnya ini masih aman. Sama sekali nggak ada bekas kebakar atau apapun. Beda ya kalau pakai kabel masih standar, mungkin ada gejala-gejala kebakarnya lagi ya setelah pemakaian yang lama. Dan juga ini kabelnya saya lebih panjangin biar bisa kesimpan di rangka sebelah sini. Nah, nanti saya rapin lagi. Termasuk kalau mau dibuka yang ini pun sama ya. Yaudahlah, yang ini nggak usah dibuka, cukup satu aja ya, dilihatin ya. Ada buktinya dengan menggunakan kabel AWG 12 untuk radio kontrol dan soket XT90 selama 1 tahun pemakaian ini aman ya. Gak ada gejala soket yang gosong atau kabelnya yang bekas terbakar ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih awet. Karena gini guys, banyak yang kejadian setelah kena error 12 terus mereka ganti kabelnya dan ganti soketnya. Seperti yang bisa kalian tahu juga ya, banyak banget di Tokopedia yang jual kabel dan soket anti error 12. Tapi masalahnya setelah mereka ganti, gak berapa lama, 2-3 bulan, akhirnya gosong lagi dan timbul error 12 lagi. Berarti itu ada masalah di kualitas kabel atau kualitas soketnya, atau ada masalah di pemasangan. Ya mungkin yang jual atau sekedar dijual doang, mereka bikin ikut-ikutan yang pernah buat soket tersebut. Dan mungkin juga si kabel yang dipakai yang penting gede aja nih kabelnya, sama ukurannya, padahal kualitas kabelnya jelek. Mereka jual tapi nggak bisa kasih penjelasan cara pasang. Akhirnya kejadian lagi lah si motornya error 12. Kebanyakan kalau yang ngeluh seperti itu ke saya saranin ya udah kalian beli kabel AWG 12, kemudian ganti soketnya pakai yang XT90 ini. Walaupun memang kalau pakai soket seperti ini gak efisien ya. Maksudnya ini kepisah, kita harus beli 2 pasang. Terus ini kan hanya kepake untuk 2 kabel, terus satu kabelnya jadi nganggur ya, satu slot ininya. Dirasa orang-orang itu agak ribet pemasangan seperti ini. Tapi kalau tahu manfaatnya, yang saya rasain ini jauh lebih awet ketimbang pakai soket yang lain yang belum tentu kualitasnya bagus. Walaupun banyak juga ya yang jual dengan kualitas bagus, cuman banyak juga yang jual dengan kualitas soket yang nggak bagus. Saya nggak bakal nyebutin seller-seller mana aja karena saya juga nggak mau nyebutin, ntar keenakan mereka endorse gratis dari saya, padahal saya nggak pakai produk mereka ya. Tapi saya tetap, kalau kalian mau ya pakai soket seperti ini aja. Karena udah saya cobain aman ya. Bukan hanya saya aja yang coba, tapi udah ada beberapa orang yang mengaplikasikan hal yang sama. Dan sampai sekarang motornya juga awet. Intinya di cara pemasangan, usahakan sambungannya itu selalu disolder, jangan sampai dijepit. Kejadiannya yang pakai soket tipe lain, rata-rata mereka pengen simple itu dijepit. Sekedar dijepit nanti kegoyang-goyang, soketnya menjadi panas, akhirnya kebakar lagi. Alangkah baiknya kalau kalian beli soket untuk mencegah error 12, kalian solder. Dan cari bener-bener soket yang bagus. Atau kalau sekarang sih udah banyak ya yang dijual juga, soket yang udah dipanjangin kabelnya sampai langsung ke SGCU-nya. Itu bagus juga ya. Karena kualitas kabelnya pun itu bagus, nggak asal-asalan, jadi itu bisa awet dipakai dan insya Allah error 12-nya bisa dihindari. Atau kalian mau modifikasi sendiri, bisa juga. Tinggal kalian potong aja nih kabel
dari spoolnya, kalian potong, terus kalian tambahin kabel AWG 12, kira-kira sekitar 60-70 cm lah sampai ke depan, biar langsung sampai ke sambungan SGCU. Tinggal sambungin aja sih. Mungkin tutorialnya lain kali ya, cara menyambungnya. Saya nyari stok kabelnya dulu buat bikin tutorial sama selubung-selubungnya. Nanti khusus saya akan bikin tutorial untuk memanjangkan kabel spool sampai ke SGCU-nya. Kita lanjut lagi ke pembahasan Aero 12-nya. Kadang-kadang saya nemuin kasus motor kena Aero 12 tapi bagian soket ininya masih mulus. Nggak kebakar, kabelnya pun nggak gosong. Pokoknya ini masih seperti ini nih keadaannya. Masih bagus tanpa ada kerusakan sedikit pun. Terus kalau yang bermasalah bukan dari soketnya, lalu apa sih yang menimbulkan error 12 tersebut? Kebanyakan dari pengalaman saya, rata-rata kalau misalnya nih, si soket nggak gosong, berarti itu ada kendala lain yang terjadi di motor kalian yang harus kalian cek. Paling simpel adalah kalian cek seluruh kabelnya apakah ada yang putus atau enggak. Terutama di sambungan kabel aki, terus kabel ground yang ada di bawah sini nih. Kalau kita bongkar di sini ada kabel ground. Kita cek ada yang putus atau enggak. Kalau nggak ada yang putus berarti aman, masalahnya bukan di perkabelan. Terus wajib dicek juga kabel yang ada di ECU. Maksudnya kabel di sambungan ECU depan sana tuh. Tapi lagi nggak dibongkar ya. Agak ribet buka bodinya, saya lagi males. Kita cek apakah ada kabel yang putus atau enggak. Karena biasanya kalau soket ini nggak gosong, itu kabel yang di soket ECU-nya ada yang putus. Bisa karena digigit tikus atau sebab lainnya. Saya pernah nanganin kasus seperti itu. Semua soket aman, spool dicek aman. Kabel-kabel nggak ada yang putus. Begitu ngecek kabel depan ECU-nya, ternyata ada salah duanya yang putus. Sehingga menimbulkan error 12. Terus selanjutnya setelah kabel ECU depan dicek nggak ada masalah, apalagi yang kita bisa cek kalau keadaan soketnya ini masih mulus. Salah satunya yang kita harus cek adalah bagian sensor CPS-nya. Atau yang lebih banyak disebut sensor CKP. Berarti ada masalah di sensor CKP-nya. Kalau kalian bisa melakukan pengukuran pakai avometer, kalian ukur satu-satu masihkah ada tegangannya atau enggak untuk mengecek apakah si sensor CPS atau CKP ini normal. Tapi rata-rata kalau kejadian seperti tadi ya, kondisi soket nggak kebakar, langsung diganti sensor ininya nih, CPS-nya. Cukup murah kok, rata-rata harganya 100.000 ke atas. Jadi tinggal langsung ganti aja. Walaupun yang banyak ngejualnya itu low spec ya. Kalau low spec itu biasanya barang rijekan karena ada cacat-cacat sedikitnya. Jadi bisa dijual terpisah sama tokonya. Aslinya itu kita kalau beli pasti harus satu set. Kalau kalian kena masalah sensor CPS-nya aja, di bengkel resmi kalian pasti disaranin harus ganti satu set ini. Nggak bisa ketengan hanya sensor CPS-nya aja. Harus beli langsung satu set. Lumayan mahal kan? Untuk simpelnya ya kalian bisa beli di Tokopedia, Bukalapak, Shopee atau yang lainnya sensor CPS ini. Terus tinggal kalian pasang. Nah, baru kalau setelah ganti sensor CPS, motor masih kena error 12, soket nggak gosong juga, berarti memang spoolnya ini bermasalah. Ya, kalau udah kayak itu terpaksa kalian harus ganti spool satu set. Itu jarang banget terjadi ya. Kalau udah ganti sensor CPS, rata-rata yang saya temuin motornya kembali normal. Mungkin cuman ada 1-2 orang aja. Setelah ganti sensor CPS, soketnya masih aman, tapi masih kena error 12.
begitu mereka ganti spoolnya satu set, alhamdulillah aman ya. Berarti memang ada masalah di bagian spoolnya. Nah, jadi seperti itu ya kurang lebih pembahasannya. Ini pun saya pakai spoolnya yang low spec ya. Saya beli 350.000 dan di tokonya udah nggak jual lagi sampai sekarang. Saya beruntung dapatnya dan awet nih. Walaupun dapat low spec. Kalau beli orinya kan lumayan ya. Lebih dari 500.000. Apalagi di masa-masa sekarang nih, PPKM, pandemi, buat ngeluarin duit segitu pun kita pasti banyak mikirnya. Pastinya kita ngakal-ngakalin yang lain dulu agar motor bisa jalan lagi dan Aero 12-nya hilang. Terus buat ngehindarinnya apa yang harus kita lakukan? Simpel sebenarnya, kita hanya harus sering melakukan perawatan terbaik untuk motor kita. Walaupun motor standaran itu Aero 12 bakal tetap menghantui ya. Karena banyak yang orang bilang motornya dimodif bla 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 pasti kena Aero 12. Nyatanya banyak juga yang motor udah modifan nggak kena Aero 12 dan banyak juga motor yang masih standar kena Aero 12. Jadi Aero 12 ini mau nggak mau suatu saat nanti bisa saja terjadi pada diri kalian ya. Maksudnya bisa terjadi ke motor kalian. Karena bukan hanya di Aerox Lexi atau NMAX, masih banyak motor Yamaha lainnya yang akan kena error 12. Lalu tips lainnya, kita harus rajin-rajin mengecek bagian magnet dan bagian spool. Ya, bisa kalian jadwalin lah. Mau 6 bulan sekali atau berapa bulan sekali kita harus ngecek bagian spool. Ini bisa kalian lihat bagian area spoolnya, pinggir-pinggirnya dia kotor. Yang harus kita jaga banget adalah menghindari yang namanya rembesan oli dari seal kruk as bagian kanan. Karena seal kruk as bagian kanan ini lebih rawan bocor. Kalau udah bocor nggak ketahuan, nanti si oli nyiprat ke bagian spool, terus kotoran-kotoran bakal numpuk di sini semua, menghambat kinerja spool dan sensor CPS-nya. Bisa dilihat nih punya saya, terakhir kali saya bersihin bulan Desember kalau nggak salah ya, apa Januari. Sepertinya sih Januari pada saat saya bikin tutorial juga. Saya udah bersihin dan bisa dilihat ini udah kotor lagi ya. Ban belakangnya udah kotor seperti ini. Biasanya saya langsung melakukan pembersihan aja. Yang cara simple ya. Nggak harus bongkal bagian spoolnya pun nggak masalah. Saya biasanya semprot pakai contact cleaner. Bisa pakai contact cleaner merek Rexco ya. Kalau merek standar itu lebih mahal, kalau Rexco ini lebih murah. Dan kelebihannya kalau pakai merek Rexco ini dia lebih cepat kering ketimbang contact cleaner merek lainnya. Terus nanti ada yang tanya, bisa nggak pakai injektor cleaner? Saya saranin jangan ya, karena sifat bahannya itu terlalu keras. Khawatirnya malah nanti akan merusak bagian sensor CPS-nya. Atau pakai WD bisa nggak? Saya saranin jangan juga kalau pakai WD, walaupun sama-sama bersih, tapi dia nanti masih licin ya, alias sisa-sisa pelumasnya masih ada. Lebih cenderung nanti debu-debu lebih cepat nempel kalau pakai WD. Terus kalau pakai bensin gimana? Ya lebih baik jangan juga ya. Walaupun kebanyakan bengkel pakai bensin terus habis dibersihin aman. Buat saya sih tetap ya, namanya komponen motor seperti ini paling aman banget kita pakai contact cleaner. Seperti ini. Di bengkel manapun rata-rata pakai kayak gini ya. Apalagi bengkel yang suka nanganin dinamo, ngelilit dinamo, motor, kipas angin, biasanya pakai contact cleaner. Banyak pilihan sih, tapi kalau saya lebih suka pakai yang Rexco. Simple ya, prosesnya tinggal kita semprot aja. Dia loncat. Nanti kotorannya luntur sendiri. Nah kalau ini yang
area bagian sensor CPS-nya. Kita semprot juga. Sama ya, kalau kalian dulu main Tamiya atau sekarang masih main Tamiya, untuk semprot dinamo pun biasanya pakai contact cleaner ya. Kalau motornya udah lemah atau dinamonya udah lemah, disemprot kayak gini lagi, dia bisa jadi kencang lagi ya. Ini kotorannya udah mulai rontok tuh. Kita bersihin semua. Ini kotor banget nih di bagian belakang spoolnya, sampai hitam banget. Gitu aja ya proses pembersihannya dan perawatannya. Simple, nggak terlalu susah. Untuk bagian magnet, ya nggak susah sih. Bagian magnet cukup dilap pakai kain pun bersih ya. Atau mau disemprot juga, ya silahkan. Semprot gini terus tinggal dilap. Udah beres. Nggak susah. Yang penting kotorannya hilang. Karena kalau ada kotoran yang nyangkut di sini, ntar ada suara yang aneh di motor kalian ya. Udah pernah saya bahas juga ya, kotoran yang nyangkut di bagian magnet ini di video sebelumnya. Nah, kalau udah seperti ini ya, kita rajin merawat, membersihkan, insya Allah untuk masalah Euro 12 itu lebih bisa dihindari ya. Yang penting sih rajin-rajin aja rawat motor kalian. Terutama untuk bagian soketnya jangan sampai nanti ada getaran ya. Karena kalau ada getaran si soketnya itu lebih rentan panas. Makanya untuk produk Yamaha sekarang si All New Aerox kabelnya lebih panjang dan disimpan di bagian rangka. Ada juga kabelnya yang langsung sampai ke SGCU. Jadi kalau udah kabelnya panjang itu jauh lebih aman daripada kabelnya yang pada saat produksi pertama kali Aerox ini berada di bawah bagasi ya, itu lebih rentan terhadap goyangan sehingga nanti soketnya itu nggak pakem. Karena terus-terusan ada getaran menimbulkan panas, akhirnya si soketnya kebakar. Sebenarnya itu udah saya pernah bahas juga di blog saya, kurang lebih tahun 2018. Itu saya pernah bahas juga masalah tersebut. Cuman mungkin kalau di blog itu jarang ada orang yang baca ya. Lebih enak nonton YouTube penjelasannya. Padahal penyebab soket-soket kebakar jauh-jauh hari udah pernah saya jelaskan juga di blog saya. Oke guys, mungkin segitu dulu ya video kali ini tentang cerita saya setelah mengganti spool selama 1 tahun dan sedikit cerita tentang Euro 12. Di video lain kalinya mungkin saya akan bikin tutorial bagaimana cara memanjangkan kabel spool untuk Yamaha Aerox atau Lexi biar langsung nyampe ke SGCU. Ya mudah-mudahan aja ada rezekinya untuk beli kelengkapan peralatannya ya. Biar tutorialnya bisa berjalan dengan lancar. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video dari saya kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.